Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nurul Darwisyada dan rekan saya Chalsianto dan Muhammad Fikrul Budi akan memaparkan materi tentang HIV pada ibu hamil. Yang pertama, pengertian. Menurut Dr. Raffles Simbolon SPOG, HIV pada ibu hamil adalah kondisi di mana seorang wanita yang sedang hamil terinfeksi virus HIV. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat menular ke bayinya selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. HIV pada ibu hamil dapat menular ke bayinya melalui plasenta, saat persalinan, dan melalui ASI. Namun dengan pengobatan yang tepat, resiko penularan dapat ditekan hingga sangat rendah. Menurut etiologi, AIDS disebabkan oleh masuknya HIV ke dalam tubuh. HIV merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. HIV merupakan retrovirus yang termasuk dalam famili lentivirus. Retrovirus merupakan virus yang memiliki enzim protein yang dapat mengubah RNA, materi genetiknya, menjadi DNA. Kelompok ini disebut retrovirus karena virus ini membalik urutan normal, yaitu DNA diubah menjadi RNA. Faktor penyebab terjadinya HIV pada ibu hamil dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada faktor ibu dan faktor bayi. Faktor ibu ada 6. Yang pertama viral load. Semakin tinggi viral load HIV dalam darah ibu, semakin berat resiko penularan kepada bayi. Yang kedua, kadar CD4 yang rendah pada ibu hamil meningkatkan resiko penularan HIV ke bayi. Dan yang ketiga, status gizi. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat meningkatkan resiko penularan HIV ke bayi. Penyakit infeksi. Selama kehamilan dapat meningkatkan jumlah virus dan resiko penularan. Riwayat persalinan. Episiotomi. Persalinan pervagina spontan dan persalinan prematur meningkatkan risiko penularan HIV kepada bayi. Dan yang terakhir, menyusui. Ibu hamil dengan HIV tidak menjalani pengobatan antiretroviral beresiko menularkan HIV kepada bayi melalui ASI. Dan faktor selanjutnya ada faktor bayi, ada 2. Yang pertama, usia kehamilan dan berat badan saat lahir. Bayi yang lahir prematur atau dengan berat badan rendah memiliki risiko penularan HIV yang lebih tinggi. Luka di mulut bayi. Luka di mulut bayi dapat meningkatkan risiko penularan HIV saat persalinan. Dan selanjutnya ada pathway. Virus HIV masuk, menyerang CD dan sel T pembantu. CD beban viral, resiko penularan infeksi. Sistem imun ibu terganggu, resiko infeksi ibu mudah terserang penyakit, rendahnya IgA dan IgG ibu. Terganggunya pertumbuhan janin, resiko bayi lahir prematur. Bayi lahir cukup bulan, terbagi menjadi 2. Yang pertama lahir biasa, dan yang kedua bagian lahir. Lahir biasa ada kontraknya virus HIV dari ibu ke janin melalui memulai bayi dengan jalan lahir. Bayi terkena HIV gangguan tumbuh, sistem kekebalan terganggu, resiko infeksi bagian lahir, resiko terpapar HIV ke bayi kecil, resiko bayi dengan HIV kecil, pemberian ASI. ASI terjangkit HIV, bayi diberi ASI. ASI mengandung antibodi HIV, imun bayi stabil. Dan ada bayi tidak diberi ASI, berkurang terpaparnya virus HIV dan ibu, risiko infeksi karena imunitas bayi, kurang pengobatan.
luka pasca operasi, syukur sembuh, pintu masuk pelabuhan, resiko infeksi. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang tabel tabel pengaruh HIV di Indonesia pada ibu hamil. Dari tahun 2017 hingga tahun 2022 yang kami ambil, karena kami hanya menemukan data hingga tahun 2022 dari Kemenkesnya sendiri. Sempat ada kelonjakan di tahun 2021 dan juga 2020, tapi di tahun 2022 penurunannya cukup signifikan. Ini merupakan salah satu tren positif yang ditunjukkan oleh pemerintah terhadap pencegahan dan juga penanggulangan HIV/AIDS pada ibu hamil Indonesia. Namun terdapat banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan screening HIV dan juga pengobatan HIV bagi ibu hamil. Selanjutnya, penata laksanaan. Belum ada penyembuhan untuk AIDS, namun apabila terinfeksi kuman atau virus HIV, maka terapinya yaitu antara lain, yang pertama, pengendalian infeksi oportunistik atau AIO, yang diantaranya ibu hamil dengan HIV lebih rentan terhadap AIO. Lalu pencegahan dan pengobatan. AIO penting untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Antibiotik profilaksis atau obat anti jamur dan antivirus dapat digunakan untuk mencegah pengobatan ini. Lalu ada terapi AZT. Terapi ini adalah obat antiretroviral pertama yang digunakan untuk mengobati HIV/AIDS. AZT dapat membantu mengurangi resiko penularan HIV dari ibu ke bayi. Lalu ada terapi antiviral baru. Saat ini terdapat banyak jenis ARV yang tersedia untuk mengobati HIV dan juga AIDS. Terapi ARV yang efektif dapat menekan virus HIV hingga tidak terdeteksi dalam darah. Hal ini dapat membantu mencegah penularan HIV dan meningkatkan kesehatan ibu dan juga bayi. Lalu yang keempat, ada vaksin dan juga rekonstruksi virus. Saat ini belum ada atau belum ditemukan vaksin khusus untuk HIV dan juga AIDS. Penelitian tentang vaksin HIV dan juga AIDS masih terus berlangsung. Rekonstruksi virus adalah teknik yang digunakan untuk mempelajari struktur dan juga fungsi daripada virus HIV itu sendiri. Lalu ada rehabilitasi. Rehabilitasi penting untuk membantu ibu hamil dengan HIV atau AIDS mengatasi dampak fisik, psikologis, dan sosial dari penyakit ini. Layanan rehabilitasi mencakup konseling, dukungan kelompok, pelatihan keterampilan hidup, dan masih banyak yang lainnya. Lalu selanjutnya ada pendidikan hidup sehat. Pendidikan hidup sehat penting untuk membantu ibu hamil dengan HIV/AIDS memahami cara hidup dengan HIV/AIDS dan menjaga kesehatan mereka. Topik pendidikan hidup sehat dapat mencakup tentang pencegahan penularan, pengobatan, gizi dan kesehatan ibu dan bayi, pencegahan AIO, kesehatan mental dan emosional, hak akses dan juga layanan kesehatan yang lainnya. Lalu ada 3 diagnosis yang kami angkat, atau 3 diagnosis utama. Yang pertama ada defisit nutrisi berhubungan dengan nafsu makan menurun dan ketidakmampuan menelan makanan. Keadaan ketika individu tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup akibat nafsu makan menurun dan kesulitan dalam menekan makanan. Nah, yang disebabkan salah satunya oleh HIV tersebut. Tanda dan gejalanya penurunan berat badan, kelemahan, kelelahan, rambut rontok, kulit kering, luka yang sulit sembuh, dan juga gangguan fungsi organ. Lalu yang kedua ada risiko infeksi berhubungan dengan ketidakkuatan pertahanan tubuh. Nah, penyebabnya yang sudah pasti tadi penyakit kronis seperti HIV/AIDS dan juga yang lainnya. Tanda dan gejalanya sering terkena infeksi, lalu infeksi yang parah dan lama, infeksi yang tidak biasa, demam, kelelahan, penurunan berat badan, dan juga peningkatan risiko kematian. Lalu yang ketiga ada ketidakmampuan coping keluarga, ditandai dengan terlalu khawatir dengan anggota keluarga. Penyebabnya kurangnya pengetahuan dan juga keterampilan coping, kurangnya dukungan sosial, lalu ada beban keluarga dan juga masalah dalam keluarga. Lalu tanda dan gejalanya terlalu khawatir dan cemas, sulit membuat keputusan,
konflik dalam keluarga, menarik diri dari anggota keluarga lain, mengalami depresi ataupun kecemasan. Baik, mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.